Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitriani dengan NIM 933404620 dari kelas Psikologi Islam B. Untuk memenuhi UAS studi Quran kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dimana umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi menjadi beberapa ayat. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Umat Islam menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri Nabi Muhammad. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menulis kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Al-Quran menurut etimologi. Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif atau masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a, maka makna Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca, dan adapun makna qara'a yaitu mengumpulkan, yaitu sesuatu yang mengumpulkan karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab ini adalah sebuah pembeda, buku ibu, petunjuk, dan wahyu, sesuatu yang diturunkan, menandakan sebuah objek yang diturunkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Al-Quran menurut terminologi. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Allah telah berfirman tentang berbagai definisi Al-Quran, serta terdapat penegasan bahwa tiada yang mengingkari Al-Quran selain golongan mereka. Para ahli tafsir memiliki definisi tersendiri tentang Al-Quran, semisal Dr. Subhi Soleh yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawin membaca termasuk ibadah. Adapun Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawir, serta membaca dan mempelajari merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup surat An-Nas. Dengan definisi tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai hadis qudsi. Fungsi Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah. Al-Quran memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau benar dan salah. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri dari atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Menurut riwayat Hafiz, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, dan 6.214 ayat menurut riwayat Warsi.
Tiap surah dalam Al-Quran terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surah-surah yang terdiri atas 3 ayat, hingga surah yang mencapai 286 ayat. Tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan Makkiyah dan atas golongan Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surah maupun ayat tertentu, di mana surah-surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sementara surah-surah yang turun setelah Rasulullah hijrah tergolong sebagai surat Madaniyah. Surah yang diturunkan di Mekah pada umumnya surah-surah yang jumlah ayat sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Panggilan ditujukan kepada manusia. Sedangkan surah yang diturunkan di Madinah pada umumnya memiliki ayat yang berjumlah banyak, berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan Tuhan maupun pembahasan-pembahasan lainnya. Sejarah penulisan Mushaf Al-Quran. Al-Quran memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif, dan tidak memihak. Dengan demikian, tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Quran, sehingga umat muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis. Periode penurunan Al-Quran. Al-Quran tidak turun secara sekaligus dalam waktu satu, melainkan berangsur-angsur supaya mengaguhkan diri Rasul. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, yang membentuk pergolongan surah Makkiyah dan surat Madinah. Periode ini berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah, dan surah-surah yang turun pada waktu ini tergolong surah Makkiyah. Sementara periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surah yang diturun pada kurun waktu ini disebut surah Madaniyah. Penulisan Al-Quran dan pengembangannya. Penulisan ayat Al-Quran dilakukan serta diselesaikan pada masa Nabi Muhammad. Pertanggungjawaban isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah. Namun menurut para ahli tafsir, transformasi Al-Quran menjadi teks saat itu tidak terselesaikan dan proses penyusunan berlangsung dalam jangka waktu lama. Upaya penerjemahan dan tafsiran Al-Quran. Upaya-upaya untuk mengetahui isi dan maksud Al-Quran telah menghasilkan proses penerjemahan dan penafsiran dalam berbagai bahasa. Namun, hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan usaha untuk menduplikasi ataupun mengganti teks yang asli dalam bahasa Arab. Sebab teks yang asli memiliki ciri kebahasaan dan berbagai istilah khusus yang tidak ditemui dalam terjemahan bahasa lain. Terjemahan Al-Quran adalah hasil usaha penerjemahan secara literal terhadap teks bahasa Al-Quran tanpa disertai dengan usaha interpretasi lebih jauh. Al-Quran menggunakan suatu lafaz dengan berbagai gaya dan untuk suatu maksud yang bervariasi. Tafsir. Upaya penafsiran Al-Quran telah berkembang sejak zaman hidupnya Nabi Muhammad. Saat itu para sahabat dapat menanyakan kepada Nabi jika memerlukan penjelasan atas ayat tertentu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.